mengingat waktunya sudah mendekati pukul 13.30, kami mohon izin akan segera memulai acara. Mengingat waktunya sudah mendekati jam 13.30, kami mohon izin untuk memulai acara, Bapak dan Ibu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir bergabung dalam acara ini, di mana acara ini adalah diinisiasi secara bersama oleh asosiasi profesi dan satu asosiasi yang khusus menangani masalah pusat perbelanjaan. Asosiasi ini adalah lembaga sertifikasi profesi, kemudian didukung oleh Indonesian Property Management Association. Kemudian ada Asosiasi Pusat Belanja Indonesia, ada Masyarakat Profesi Keselamatan Kebakaran, dan yang terakhir adalah Asosiasi Teknik Hotel Indonesia. Adapun acara siang hari ini kami berfokus terkait dengan implementasi Pergub 88 tahun 2020 terkait dengan PSBB. Acara serupa juga sudah kami selenggarakan kemarin dengan fokus pembicaraan pada bangunan gedung perkantoran dan tempat kerja. Nah, untuk momen kali ini kami berfokus kepada bangunan pusat perbelanjaan modern dan perhotelan. Kenapa? Karena beberapa pertanyaan dari partisipan yang ada di sini juga perlu diklarifikasi dan mungkin dijawab pihak otoritas yang berwenang. Untuk menyingkat waktu, karena acara ini didukung oleh beberapa asosiasi profesi dan asosiasi pengelola pusat belanja Indonesia, untuk pertama kali kami mohon kesediaan dari perwakilan Ketua Asosiasi Pusat Belanja Indonesia (PPD) DKI Jakarta untuk memberikan sedikit kata sambutan kepada partisipan yang ada di sini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta webinar pengawasan dan penerapan PSBB sektor pusat perbelanjaan modern dan perhotelan. Selamat siang juga kami sampaikan kepada yang mewakili Bapak Ketua PPKUKM, yang mewakili Ketua Dinas Pariwisata Ekonomi dan Kreatif, kemudian juga dari Ketua Asati, Ketua IFMA. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, salam sehat dari kami selaku Ketua APPBI DPD DKI Jakarta. Tentunya sebagian yang mengikuti webinar pada siang hari ini adalah mungkin sebagian juga dari para anggota kami, selain tentunya dari Asosiasi Perhotelan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, tentunya kami menyambut baik adanya webinar ini dengan harapan semoga semua anggota kami juga menjadi lebih jelas atas adanya nanti pemaparan dari Dinas PPKUKM, kemudian juga Dinas dari Pariwisata. Sebagaimana diketahui, COVID-19 sedang merebak di DKI Jakarta, dan tentunya bagaimanapun juga kita selalu mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan. Namun masuk ke beberapa yang disampaikan ataupun SK-SK yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata maupun Dinas PPUKM, kami harapkan tidak ada tumpang tindih, karena selama ini jujur kami katakan banyak yang tumpang tindih sehingga merepotkan ataupun membuat anggota kami juga bingung. Jadi selalu harus berdiskusi lagi. Contohnya yang lalu ya, ini salon diizinkan buka, tetapi dari PPUKM mengatakan boleh kalau hanya potong rambut, tetapi dari Dinas Pariwisata juga dikatakan sebenarnya boleh semua. Namun endingnya gara-gara PSBB jilid 2 ini akhirnya salon ditutup padahal sudah dilakukan peninjauan untuk protokol kesehatannya juga cukup baik. Nah, ini adalah contoh-contoh yang kami sampaikan. Di samping juga kami berharap dari perwakilan Pemprov juga bisa mengadakan sosialisasi ke intern juga kepada Satpol PP. Karena dari Satpol PP juga banyak yang
salah mengartikan, di mana contohnya kami mendapat banyak laporan bahwa ada peninjauan dan kemudian disampaikan bahwa pusat belanja hanya boleh 25%, padahal kita untuk traffic ataupun kapasitas diizinkan 50%. Itu mungkin yang 25 untuk perkantoran. Nah, demikianlah hal-hal yang kami lihat banyak terjadi di masyarakat, dispute masalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Untuk itu kami berharap pada kesempatan webinar siang hari ini semua bisa juga para partisipan bertanya aktif, bertanya kepada pemapar sehingga jelas apa yang harus kita ikuti, ya. Namun di samping itu tentunya kami juga melihat bahwa PSBB jilid 2 ini membuat secara bidang usaha terutama pusat belanja karena tidak diizinkannya dine in, maka mengakibatkan boleh dikatakan sekarang hampir semua restoran yang melayani dine in dan melihat bahwa traffic sangat rendah, di samping memang jenis-jenis makanan mereka ataupun menunya tidak bisa ataupun tidak mudah dilakukan take away maupun delivery. Sehingga mereka menutup usahanya. Saat ini bila mana kita ke pusat belanja, tentu pengelola terus terang sangat mencekam karena banyak sekali yang tutup. Nah, ini juga boleh dikatakan sangat berat, padahal selama ini pada saat masa PSBB transisi untuk pusat belanja, rata-rata traffic kami baru mencapai sekitar 35%, artinya belum menyentuh 50%. Dalam kesempatan ini kami juga berharap mungkin dari pihak Pemprov ada juga yang mengikuti sehingga dapat segera meninjau kembali untuk membuka yang namanya dine-in diizinkan. Kenapa demikian? Karena saat ini mau tidak mau semua pengusaha baik yang namanya restoran itu juga tentu mengurangi tenaga kerjanya. Nah, terus terang kami sangat concern bila mana menyentuh yang namanya pengurangan tenaga kerja. Jadi kami harapkan saat ini mau tidak mau memang sudah terjadi demikian dari pusat belanja selaku pengelola, kami tidak bisa melarang karena memang keadaannya traffic menjadi begitu rendahnya. Kemudian juga mereka tidak ada yang membeli bahan makanan-makanan mereka. Jadi mereka menutup usahanya. Mungkin itu sekilas yang saya sampaikan di dalam pembukaan ini. Sebenarnya nanti saya harapkan di sini banyak ahli-ahlinya, silakan bisa bergulir saja. Kami dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja sekali lagi menyampaikan terima kasih atas partisipasi para peserta dan juga para pembicara serta penggagas dari webinar ini. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bu Ellen atas waktu dan sedianya memberikan atas sambutan. Kemudian yang kedua kami berikan kepada Indonesian Property Management Association untuk memberikan sedikit masukan sebelum acara ini kami mulai. Silakan kepada Ketua Bapak Suryadi dari IKMA, waktu dan tempat silakan. Terima kasih Pak Unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah hadir di dalam acara ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pemprov DKI, terutama adalah yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PK UKM yang mewakili, dan kepada narasumber yaitu Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan DKI Jakarta Bapak Dr. Andes Andiansyah MH, dan Kepala Seksi Usaha Pariwisata Bidang Industri Pariwisata Bapak Reynold Stepanus, dan juga Ibu Helen dari Ketua PBBI DKI Jakarta dan Bapak Jonathan, dan Bapak Dede Rasid selaku Ketua dan Pembina Asosiasi Ahli Teknik Hotel Indonesia. Saya rasa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Helen ya, jadi saya mewakili dari Indonesia Property Management Asosiasi bahwa memang kami adalah para pelaku bisnis di sektor pengelolaan baik mall, restoran, dan perkantoran memang mengalami dampak yang sangat drastis ya, terutama adalah pada saat
PSBB transisi dan dicabut kembali, diadakan rem dadak oleh Pemprov, dan ini adalah menyangkut harkat dan derajat masyarakat, di mana karena penghasilan daripada masyarakat adalah bekerja di sektor tersebut. Saya rasa mungkin kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pihak Pemprov DKI bisa dikaji dan diulang kembali. Apakah memang ini salah satu jalan keluar? Ya, sehingga kalaupun jalan keluar, bagaimana dengan pelaku bisnis di sektor properti manajemen seperti kami? Kebetulan saya di Mega Kuningan dan ini sangat dampak sekali, apalagi sektor hotel, ya, mall. Ya, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan kepada para narasumber yang mungkin bisa memberikan solusi untuk kita semua pengelola, baik mall, apartemen, juga office tower. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suryadi dari IFMA. Yang terakhir dari Asosiasi Ahli Teknik Hotel Indonesia, Pak Dede Al-Rashid, kebetulan beliau ini senior di engineering. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Unggul atas kesempatan yang diberikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu dalam Temu Maya pada hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih pada panitia Temu Maya ini, terutama kepada Pemda DKI sebagai narasumber, serta para asosiasi IPMA, LSP, IPK, MP2KI, ACDKI, Delta Indonesia, dan ASATI sebagai fasilitator, yang telah memberikan kesempatan kepada saya mewakili ASATI untuk memberikan beberapa sepatah dua patah kata pada acara Temu Maya ini dengan tema pengawasan dan penerapan PSBB pada industri pusat pembelanjaan modern dan perhotelan dalam melaksanakan Pergub nomor 88 tahun 2020. Seperti yang sering dan selalu saya sampaikan pada beberapa Temu Maya sebelumnya, bahwa source control atau pengawasan sumber penularan adalah cara yang paling efektif di dalam mengurangi dan membatasi penularan virus. Untuk itu kita harus menyadari dan memahami bahwa protap COVID itu harus benar-benar dilaksanakan dengan konsisten. Seperti yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Kedua, selalu mencuci tangan minimum 20 detik. Ketiga, selalu menjaga jarak dan menghindari area-area yang padat. Dan yang terakhir adalah menjaga imunitas atau kekebalan tubuh dengan pola hidup sehat dan istirahat yang cukup. Dengan terselenggaranya Temu Maya ini, mudah-mudahan mampu membantu masyarakat dalam menanggulangi dan mengurangi penyebaran virus dengan melaksanakan Pergub 88 tahun 2020 dengan konsisten. Dan juga mohon juga kepada Pemda supaya secara baik memberikan arahan sehingga para pebisnis, pemilik hotel maupun mal, pusat belanja itu tidak kebingungan dalam melaksanakan tugasnya. Demikianlah yang saya bisa sampaikan, dan selamat mengikuti Temu Maya ini. Pesan saya, stay at home if you can, go to work if you must. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi. Kita sampai pada inti acara. Nanti pada saat pelaksanaan seminar akan dipandu oleh moderator. Sebelum kami serahkan kepada moderator, mohon berkenan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, kepada Bapak Dr. Andes Andriansyah, MH, berkenan membuka acara webinar yang kami selenggarakan siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Indonesia Property Management Association, yang saya hormati Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Ketua Asosiasi Ahli Teknik Hotel Seluruh Indonesia, yang saya hormati ya Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Kepala Bidang Pengawasan dan PPKUKM, Kepala Bidang Pengawasan Dinas PPKUKM Provinsi Jakarta, yang nanti akan memaparkan mengenai pengawasan dan penerapan PSBB di pusat perbelanjaan modern. Yang saya hormati Lembaga Sertifikasi Profesi Proteksi Kebakaran, Masyarakat Profesi Keselamatan Kebakaran Indonesia, hadirin hadirat peserta webinar yang berbahagia. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat hidayah serta inayahnya, kita masih diberikan nikmat siang hari ini dalam rangka mengikuti pengawasan dan penerapan PSBB sektor pusat perbelanjaan modern dan perhotelan di Provinsi DKI Jakarta. Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini sebagai suatu upaya dari Association di masa pandemik COVID-19 untuk senantiasa menerapkan protokol yang bertujuan untuk menjaga seluruh konsumen dan atau masyarakat dari penyebaran COVID-19 ini. Seperti yang diketahui bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kami berharap peraturan ini bisa dipahami dan dipedomani oleh semua pihak guna menekan penyebaran dari virus berbahaya ini. Untuk mendukung terlaksananya Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta juga telah menerbitkan Surat Edaran Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 248 Tahun 2020 tentang protokol pencegahan COVID-19 pada masa PSBB di pusat perbelanjaan atau mal, pasar rakyat, toko swalayan, dan toko warung kelontong, yang mana pada kesempatan kali ini akan dijelaskan lebih detail mengenai teknis penerapan protokol kesehatan, teknis penerapan protokol kesehatan di pusat perbelanjaan modern. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, tadi sudah dibacakan oleh pemapar, yang mana ya kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini memukul seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali perekonomian. Nah, yang masalahnya pandemi ini ya merupakan hal yang baru. Jadi tidak ada role model yang bisa kita terapkan. Apalagi antara yang satu dengan bangsa yang lain mempunyai kebiasaan budaya yang berbeda. Ya, sebenarnya kita bisa saja meniru apa yang sudah diterapkan oleh negara-negara maju. Apakah ini bisa diterapkan oleh negara kita? Itu juga belum tentu. Karena kita bukan hanya Jakarta, bukan hanya Indonesia,
tetapi juga sampai menyentuh ya sendi-sendi kehidupan di peradaban. Ini memang betul-betul ya kita lakukan harus bersama-sama. Ya, kalau berbicara masalah perekonomian, khususnya ya sektor-sektor pusat perbelanjaan modern dan perhotelan, sejatinya ini juga sangat menjadi perhatian dari Pemprov DKI Jakarta. Karena ya Pemprov DKI Jakarta ya salah satu pendapatan asli daerahnya dari sektor jasa. Jakarta tidak punya yang namanya sumber daya alam yang memadai. Dalam arti kata kita hanya punya Kepulauan Seribu. Ya, tetapi dibandingkan dengan wilayah-wilayah atau daerah-daerah lain, Jakarta tidak punya. Oleh karenanya, sektor pangan merupakan hal yang sangat penting. Nah, inilah yang memang ya menjadi suatu perdebatan, menjadi suatu pembahasan, diskusi yang panjang dalam kita menerapkan suatu keputusan ataupun aturan-aturan. Ya, kita mendengar dari berbagai macam aspek lapisan masyarakat. Ya, karena apakah di sini kita harus mementingkan sektor perekonomian atau kita mementingkan sepakat kita sudah memilih ya supaya bagaimanapun caranya kita bisa menyandingkan antara sektor kesehatan dan sektor perekonomian bisa jalan beriringan. Ini hal yang sangat berat, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Dedi ya bahwa ini memang ya membutuhkan peradaban yang baru. Jadi new normal itu sebenarnya bukan sesuatu yang selesai kita kembali lagi kepada kehidupan semula, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa melaksanakan kehidupan PHBS. Kalau kita berbicara masalah PHBS, perilaku hidup sehat dan bersih, ya jujur saja, itu sudah pada saat saya jadi lurah. Itu program PHBS selalu PHBS sudah menjadi hal yang sangat ya kurang memperhatikan. Baru nih saat ini begitu pandemi ya memukul semua sektor, baru kita dengungkan kembali. Padahal ya sampai dengan saat ini disampaikan oleh Pak Dedi, memakai masker sesuai dengan ketentuan, mencuci tangan sesering mungkin sebelum atau sesudah kita melakukan kegiatan dan senantiasa menjaga jarak. Namun Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, yakinilah bahwa apa yang kita putuskan, apa yang kita keluarkan, ya semuanya adalah untuk kepentingan bersama. Sekali lagi, semuanya untuk kepentingan kita bersama. Bukan hanya kepentingan ya pemerintah semata, tetapi untuk kepentingan bersama. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada semua pihak yang melaksanakan kegiatan seperti ini sehingga ini bisa menjadi ya wadah diskusi, ya wadah urung rembuk untuk kedepannya kita bisa ya menciptakan ya terobosan-terobosan ataupun program-program atau inovasi-inovasi baru ya supaya sektor kesehatan bisa berjalan beriringan dengan sektor perekonomian. Besar harapan kegiatan ini dapat berlangsung berkesinambungan agar kita semua dapat bergandeng tangan untuk menjaga diri kita sendiri, untuk menjaga keluarga kita sendiri, untuk menjaga lingkungan kita sendiri, ya. Dan tentunya ini semuanya demi ya kepentingan kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Indonesia Property Management Association atas terselenggaranya kegiatan ini.
Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Andriansyah yang sudah berkenan memberikan kata sambutan untuk pembukaan acara ini. Untuk selanjutnya, kami memulai paparan yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Bidang Pengawasan dari PPK UKM. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Johnson M. Siregar. Kemudian acara akan dipandu oleh moderator yang akan dibawakan oleh Ibu Anissa Hazarini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Johnson. Silakan Pak. Terima kasih Bapak, Pak Unggul. Mohon izin Bapak Kepala Dinas menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan berdasarkan daripada Peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2020. Pak Johnson, mohon maaf, itu kalau bisa berbalik. Ya, mukanya nggak kelihatan tuh, backlight. Nah, cari tempat yang bagus. Nah, begitu. Kalau gelap-gelap begitu kan kita bingung nih siapa yang paparan ini. Terima kasih. Muka gantengnya nggak kelihatan ya Pak Diansyah. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ellen, Pak Jonathan dari APBI, Pak Suryadi dari IPMA, Pak Unggul, kemudian dari Pak Dedi El Rashid dari Asati. Selamat siang, dan dari teman-teman dari Kadis Parekraf. Mudah-mudahan mereka dapat bersama dengan kita di sini. Jadi kegiatan hal ini kami juga mengucapkan terima kasih. Ini sekalian merupakan sosialisasi yang sekaligus biar ada satu, kalau yang namanya kita bilang itu adalah satu kesatuan, satu dengan yang lain, tidak ada tumpang tindinya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Ellen. Memang kalau untuk dalam regulasi sosial ini, pembatasan sosial berskala besar Provinsi DKI Jakarta, sebetulnya sudah berulang kali waktu saat kita melakukan beberapa pengawasan, mulai dari saat PSBB pertama, kemudian masa transisi, semua kita ingatkan, baik kepada para pelaku usaha maupun kepada masyarakat umum lainnya. Hal ini terlihat khusus untuk masyarakat lainnya. Sekarang teman-teman dari Satpol PP sudah mulai dari tingkat kelurahan sudah melakukan pengawasan itu. Namun demikian ada beberapa hal yang banyak kita temui, ada banyak juga masyarakat yang tidak mengikuti hal itu. Tetapi khusus untuk yang namanya di mal ataupun pusat perbelanjaan, itu ada kadang-kadang, mohon maaf ini saya sampaikan, baik itu di industri dan segala macam, yang di bawah kewenangan dari perindustrian dan perdagangan, itu kita sampaikan ada yang tidak mempunyai tim COVID-nya, kemudian ada pun tim COVID-nya, tetapi dia tidak berjalan sesuai dengan saat pengkontrolan yang dilakukan. Hanya dilakukan di depan, kemudian di dalam itu dibiarkan begitu saja. Banyak hal yang kami temui, khususnya di dalam mal, seperti di restoran. Kan tidak boleh satu meja itu ada 5 orang, tetapi itu juga tidak ditaati. Hal-hal itu kami sudah katakan bahwa itu akan menjadi sesuatu hal yang kurang baik. Nah, namun demikian, semua itu mereka mengatakan iya saat sekarang, tetapi di kemudian hari kami melakukan silent, masih juga dilakukan pengumpulan yang 5 orang tersebut. Jangan sampai hal itu akan ditarik rem tangan oleh Pak Gubernur, itu yang kami selalu sampaikan. Dan berdasarkan daripada itu, di
seiring dengan meningkatnya penderita COVID, maka rentangan tersebut. Lanjut, Pak. Dan dari keputusan Menteri tersebut, keputusan Pak Gubernur itu ada 11 sektor usaha boleh tetap buka dengan kapasitas terbatas. Nah, hal ini seperti sektor kesehatan, masa PSBB pertama itu kan 100%. Kemudian saat yang sekarang sudah 50%. Dia harus mengikuti protokol. Demikian juga bahan pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar utilitas publik dan objek vital nasional, serta kebutuhan sehari-hari. Lanjut. Nah, untuk aktivitas kantor juga demikian, pemerintah pusat maupun daerah, yang selama ini kita kan tidak pernah mendengar bahwa perkantoran, khususnya perkantoran pemerintahan itu kan sepertinya tidak pernah kita batasi. Sekarang sudah dibatasi. Kemudian juga kantor perwakilan asing, demikian juga. Hal ini kenapa dilakukan oleh Pak Gubernur? Karena melihat sudah berpindah yang tadinya dari pasar, kemudian sudah masuk ke perkantoran. Lanjut, Pak. Nah, untuk yang namanya di mall, pembatasan untuk sektoral, itu ada di tempat rekreasi. Itu sama sekali tutup saat PSBB pertama, kemudian yang kedua, PSBB kedua juga tutup. Taman, Erpetra, demikian. Sama dengan tempat rekreasi. Kemudian khusus untuk pasar pusat perbelanjaan dibuka khusus untuk memerlukan kebutuhan pokok sehari-hari. Itu saat di PSBB pertama. Tetapi saat sekarang sudah diperkenankan boleh buka walaupun rem tangannya sudah ditarik. Dan ini ada terjadi perubahan yang besar dari PSBB pertama dengan PSBB kedua. Yaitu sekarang udah 50%. Kemudian untuk akad nikah dan pemberkatan perkawinan hanya di KUA, kantor catatan sipil, kemudian ini juga masih tetap. Kemudian olahraga sama juga, kemudian sekolah tutup sama juga, rumah ibadah ini sama sekali waktu saat PSBB pertama itu tutup, kemudian saat yang sekarang itu boleh 50%. Tetapi penduduk sekitar. Sedangkan fasilitas umum tidak boleh ada kegiatan berkumpul di atas 5 orang, sama dengan PSBB pertama untuk yang saat PSBB kedua. Untuk ganjil genap itu juga sama, tidak berlaku. Kemudian mobilitas kendaraan pribadi yang maksimal penumpangnya 50% saat di PSBB pertama, kemudian sekarang maksimal 2 orang per baris. Berarti sudah ada terjadi perubahan. Kalau 50% biasanya seat 7 itu kan cuma 3 orang. Kalau sekarang sudah bisa menjadi 6 orang. Kalau kapasitas angkutan umum, demikian juga sama, 50%. Taksi juga sama dengan 50%. Kendaraan rental juga 50%. Ojek online tadinya tidak boleh mengangkut penumpang saat di PSBB pertama. Kemudian saat sekarang ini diatur melalui SK Kadishub. Nanti itu beliaulah yang menyampaikan. Kemudian SIKM berlaku saat di PSBB pertama, kemudian PSBB kedua itu tidak berlaku. HBKB sama ditutup. Nah, adapun setelah yang namanya dilakukan berbagai hal, maka Bapak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan itu menerbitkan surat edaran untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang meliputi menyediakan barang retail di pusat perbelanjaan, mal, pasar rakyat, toko swalayan dan toko warung kelontong, serta jasa binatu dapat melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB, di mana pelaku usahanya wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan. Itu adalah mengutamakan pemesanan barang secara daring atau jaga jarak,
atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar. Turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang. Hal ini juga kami lakukan untuk yang nomor 2, kami juga melakukan pengawasan di pergudangan, khususnya untuk komoditas barang pokok. Melakukan diinfektan secara berkala pada tempat usaha, melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan, konsumen yang memasuki pasar toko, serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit. Menerapkan pembatasan jarak sesama konsumen minimal 1 meter. Mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan. Melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan atau pembersih tangan, termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan. Ini banyak dilakukan, teman-teman, khususnya untuk minimarket itu kebanyakan dia tidak menyediakan tempat cuci tangan, tetapi dia menyediakan hand sanitizer saja. Kegiatan aktivitas tenan di pusat perbelanjaan mal yang esensial dapat beroperasi dengan ketentuan maksimal pemilik usaha, karyawan, dan pengunjung 50% dari kapasitasnya. Sedangkan tenan yang non-esensial dapat beroperasi dengan ketentuan maksimal pemilik usaha, karyawan, dan pengunjung 25%. Nah ini sebetulnya mal isinya 50%. Tetapi kan kita tidak tahu dia kemana larinya. Nah larinya ini misalnya ke tenan-tenan, tenan-tenan tersebutlah yang 25%. Ini perlu kita pemahamannya kita sama. Jadi tenan 25% atau dia memberikan berapa total pengunjung yang boleh masuk. Kemudian kegiatan aktivitas tenan resto di pusat perbelanjaan mal tidak boleh makan di tempat. Akan tetapi wajib dengan cara makan dibungkus atau take away. Lanjut. Kemudian surat edaran Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah nomor 248 tahun 2020, kegiatan aktivitas pada pusat perbelanjaan atau mal yang tidak boleh beroperasi pada masa PSBB 2, area bermain anak dan permainan anak temporer, pagelaran pameran, function hall, salon atau barbershop, klinik kecantikan dan refleksi, bar, pusat kesegaran jasmani, gym. Nah, hal ini yang perlu saya sampaikan, kenapa bar di sini ada. Waktu saat kami meriksa di lapangan, itu kami temui di salah satu mal di Senayan. Dia buka. Ini juga sudah diberikan peringatan keras ataupun denda oleh teman-teman Satpol PP. Lanjut, Pak. Pemutaran film bioskop, bola sodok atau biliar, bola gelinding atau bowling, seluncur atau ice skating, dan karaoke. Lanjut. Lanjut, Bro. Nah, protokol COVID-19 pada pusat perbelanjaan ini kewajiban menggunakan masker bagi tenan, pegawai, dan pengunjung. Menyediakan sarana-prasarana untuk cuci tangan dan hand sanitizer di pintu masuk dan di tempat umum lainnya. Pengukuran suhu tubuh bagi pengunjung dan melarang masuk bagi pengunjung atau tenan, pedagang, dan pegawai yang suhunya lebih daripada 37,5 derajat Celcius. Memisahkan pintu masuk dan pintu keluar dan membuat jarak antrian pada pintu masuk serta mengurangi jumlah pintu yang aktif. Nah, di sini juga kenapa sampai kami katakan tanda jarak pada eskalator, kebanyakan waktu saat kami melakukan peninjauan, pengawasan, banyak eskalator yang tidak diberikan tanda. Tetapi waktu saat yang namanya kami jujur, di Emporium waktu itu, waktu sama dengan Bu Elan, itu semua udah dilakukan dengan baik. Tetapi ini yang baik. Ada juga yang tidak mengikuti hal itu. Baik yang namanya di tempat
kamar mandi, musola. Namun saat sekarang teman-teman dari mall khusus untuk musola sudah tidak ada karpet dan sudah menjaga jarak. Tetapi ada kalanya khusus untuk lift itu tidak ada diberikan tanda masuk sama tanda keluar. Jadi bisa teman-teman itu berpapasan. Kemudian memasang informasi jumlah maksimal kapasitas pada setiap tenan. Kemudian memberikan informasi terkait dengan protokol penjagaan COVID di tempat strategis. Itu menginformasikan kepada masyarakat. Ya. Kemudian membatasi pengunjung, pembatasan pada toilet, pembatasan pada masjid, memiliki tim gugus tugas. Nah ini yang paling penting, tim gugus tugas ini tolong supaya berjalan ataupun mengontrol. Karena nanti begini, banyak hal yang namanya kami lakukan, mungkin dikontrol. Tetapi saat silent dilakukan dan tiba-tiba itu ada pengunjung yang sudah masuk di, ini tadi saya bilang, sudah masuk di area mall, teman-teman satpam ataupun yang namanya penjaga pintu itu sudah mengikuti aturan. Tetapi saat yang namanya di dalam itu kadang-kadang mereka membuka. Memang itu dikenakan kepada masyarakatnya terlebih dahulu. Tetapi apabila berulang kali, berarti tim gugus COVID-nya yang dibentuk itu, mohon maaf, tidak melakukan hal itu. Memang kalau kita katakan, kami kan tidak bisa mengawasi seluruh area. Ya, tetapi ada juga melalui pakai, apa itu namanya, mic, untuk diinformasikan kepada masyarakat, tolong memakai masker. Hal itu juga perlu kita sikapi, kan untuk kepentingan kita bersama-sama. Nah, kalau untuk individu tidak memakai masker, kerja sosial, ini sanksi-sanksi pelanggaran. Dan menurut saya, khusus untuk yang perorangan atau individu, saya tidak perlu bacakan, tetapi pengaturan khusus untuk pelaku usaha terkait protokol COVID kesehatannya, ditemukan kasus positif, sebaiknya diinformasikan terlebih dahulu kepada dinas kita, Pemprov, Satpol PP. Karena kami juga sudah menemui ada saat terpapar, ini juga di daerah Senayan, tetapi dia tidak menginformasikan kepada kita. Nah, hal-hal tersebut kami inventarisasi. Dan kemudian juga sekarang kami juga membuka hotline agar pegawai juga bisa menyampaikan kepada kita bahwa ada terpapar, segala sesuatunya kami akan melakukan tindakan. Kemudian melanggar protokol kesehatan 1 kali, penutupan mal itu maksimal 3 kali 24 jam atau perkantoran. Melanggar protokol kesehatan yang kedua, ditambah denda administrasi sebesar 50 juta. Melanggar protokol kesehatan 3 kali, ditambah denda administrasi menjadi 100 juta. Pelanggaran protokol kesehatan 4 kali, denda administrasi 150 juta. Terlambat membayar denda sampai lebih daripada 7 hari, maka pencabutan izin usaha. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat dipahami dan dimengerti. Kita sama-sama menjalankan tugas, dan seiring dengan langkah itu kami juga tetap melaksanakan pengawasan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Johnson Siregar atas paparannya dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah. Tadi, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, tadi juga sudah disebutkan sama Pak Unggul, saya Anissa Pak, yang akan mengawal selama proses presentasi dan juga tanya jawab. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Johnson, pembatasan aktivitas apa saja yang dilakukan selama PSBB periode kedua ini.
kemudian ketentuannya itu apa aja, aktivitasnya yang dibatasi, lalu kegiatan-kegiatan apa yang belum boleh dilakukan selama PSBB kedua ini. Ada beberapa perbedaan juga ya Pak ya, dari yang pertama, kemudian prokes atau protokol kesehatan yang memang disyaratkan untuk setiap mal. Kalau dari Bapak Johnson tadi sempat mengatakan dari bidang pengawasan memang sudah dilihat mal-mal juga banyak yang sudah melakukan mengimplementasikan protokol kesehatan tersebut ya Pak ya. Mungkin ada beberapa yang belum, diharapkan untuk segera gitu ya Pak ya. Terus kemudian ada sanksi. Nah ini sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya Pak, ada beberapa pertanyaan Pak Johnson dari teman-teman yang mohon juga untuk dijawab oleh Pak Johnson dari Dinas PPK UKM. Yang pertama ini terkait yang tadi Pak, di halaman terakhir itu Bapak menjelaskan tentang penutupan 3 kali 24 jam sebuah mal atau gedung apabila ditemukan ada karyawan yang terkonfirmasi positif. Ini sebenarnya masih menjadi pertanyaan ya Pak dari teman-teman di mal juga. Apakah yang dimaksud penutupan 3 kali 24 jam itu dilakukan oleh satu malnya, atau mungkin hanya lantainya, atau hanya tenan yang dimaksud? Jadi itu masih ini ya Pak, masih jadi tanda tanya Pak untuk teman-teman mal. Itu pertanyaan yang pertama Pak Johnson. Kemudian Pak yang kedua, mohon dispesifikasi Pak. Ini teman-teman mal juga kadang-kadang masih suka bertanya, mana saja jenis usaha di dalam mal, pelaku-pelaku usaha di dalam mal yang memang berada di bawah Dinas PPK UKM. Mana saja juga yang berada di bawah Dinas Parekraf. Mungkin saat ini yang di bawah PPK UKM ya Pak, karena mereka kadang-kadang suka bertanya izinnya itu mereka dari mana. Kalau misalkan kan ada yang kemarin sempat ada yang boleh, yang sudah masih harus tutup, tapi terus kemudian mereka mau mengajukan izin untuk buka dan sebagainya, itu ke dinas mana. Mungkin itu boleh dispesifikasi Pak Johnson. Terus kemudian satu lagi, kalau misalkan tadi ada kegiatan yang memang belum boleh dilakukan ya Pak Johnson ya, di area mall, salah satunya adalah pameran. Kalau misalkan kita lihat, ada beberapa mall yang memang juga sudah menyelenggarakan pameran Pak. Jadi ini sebenarnya konsepnya berbeda dengan bazar ya Pak ya. Kalau pameran seperti yang kita lihat, dia hanya meletakkan produk-produknya di suatu tempat, lalu mereka memamerkan produk tersebut. Mereka biasanya areanya itu di tempat terbuka. Jadi mereka bisa melakukan pembatasan juga untuk para pengunjung yang datang, terus juga bisa terkontrol karena areanya memang terbuka. Jadi kan pengunjung itu kan masuk keluar dan masuk gitu ya Pak ya. Itu apakah termasuk dalam kategori pameran yang tidak diperbolehkan? Karena mungkin ada pertanyaan bahwa ada di beberapa mall sempat melakukan hal tersebut. Gitu sih Pak Johnson, 3 pertanyaan dulu Pak untuk di sesi ini, mohon untuk dijawab. Terima kasih banyak Pak Johnson. Terima kasih Ibu Moderator. Yang perlu saya sampaikan yang pertama, untuk pameran. Kalau untuk pameran itu memang di kita, khusus untuk di mall ya, khusus di mall. Gini, kalau pameran itu berarti kan dia tidak menjual, hanya memamerkan. Kalau dia menjual, berarti itu ada transaksi, berarti itu akan ada terjadi pengumpulan orang. Ya kan? Nah, sementara ini kan tidak boleh lebih daripada 5 orang. Ini yang perlu kita linearkan antara kita dengan teman-teman dari pihak mall, bahwa segala sesuatunya pengumpulan melebihi daripada 5 orang itu tidak diperkenankan. Tuh. Kemudian kalau khusus untuk yang namanya kantor, perkantoran, memang itu ditutup. Seperti kita ketahui, kantor kami juga ditutup satu gedung, yaitu Blok G, Balai Kota. Itu sudah terpapar, dia tidak ada memisahkan antara yang satu dengan yang satu, tidak. Karena gini, apabila manusia, pergerakan orang, itu di satu lantai, berarti kan ada yang namanya dia udah mencet ini kah, udah mencet itu kah, melakukan ini kah, melakukan itu, kita kan tidak tahu.
Makanya diambillah satu keputusan yang dilakukan itu agar ditutup secara total 3 hari. Nah, inilah yang kita katakan, kalau seumpamanya itu harapan kami, pemerintah sebetulnya, adalah biar teman-teman tim COVID itu bisa berjalan untuk hal itu. Jadi aktivitasnya itu bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga masyarakat, pelaku usaha juga turut serta di dalam hal ini. Karena kami mempunyai satu keterbatasan untuk di dalam hal melakukan pengawasan, itu kami akui. Tetapi itu tadi, maksud dan tujuan ini adalah supaya pergerakan ini bukan hanya oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh semua masyarakat. Itu yang sebetulnya mau kita disampaikan oleh Pak Gubernur. Gitu. Kemudian satu lagi pertanyaan, persoalan tadi adalah persoalan perizinan. Jadi gini, mal itu di bawah tanggung jawabnya adalah dinas kita. Ya kan? Dinas Perindustrian Perdagangan. Nah, kalau seumpamanya dia di dalam situ, siapapun itu, penduduknya harusnya, kan kita ini kan mengatakan 50% keseluruhan mal yang boleh berkunjung. Ya kan? Kemudian kita sampaikan 25%. Waktu saat itu ya, waktu saat yang lalu ya, kita katakan, itu dibatasi saat itu. Dan kita juga sebetulnya sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari Parekraf, bahwa ini adalah di dalam urusan kami, tetapi apabila dia berdiri sendiri, itu ya, berdiri sendiri, bukan di bawah mal, bukan di dalam mal, maka itu teman-teman Parekraf lah bagiannya. Memang perizinannya tenan-tenan tersebut oleh Parekraf. Tetapi kita bukan lihat pertenan, tapi kan kita melihat secara keseluruhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johnson. Jadi kalau untuk pameran tadi ya Pak, saya coba ulang lagi. Kalau untuk pameran selama dia hanya memamerkan produknya, tidak ada proses transaksi jual beli di sana ya Pak ya, yang tidak mengakibatkan adanya perkumpulan banyak orang berkumpul di satu titik, itu diperbolehkan gitu ya Pak ya. Kalau misalkan hanya memamerkan produk gitu ya Pak. Maaf Pak Johnson masih di mute Pak. Ya, ini. Ya, bentar. Jadi kalau yang namanya menurut kami secara pribadi ya, bukan secara pribadi, ini institusi ya. Kalau memang sudah dikatakan dilarang, ya dilarang. Kalau yang namanya dilarang kan gitu. Kalau yang namanya kami kan hanya mengatakan begini. Ini analognya. Kalau sebetulnya kalau pameran itu kan berarti kan mengumpulkan orang. Betul. Ya kan itu yang tidak boleh, mengumpulkan orangnya itu. Tetapi apabila dia tidak ada pameran, maka kan tetap orang berkunjung ke sana. Ya. Ya kan? Tetapi karena dia ada pameran, maka dia akan belok ke pameran. Berarti itu kan pengumpulan namanya. Pengumpulan. Itu yang itu yang sebetulnya. Berarti memang tidak boleh berarti ya Pak ya? Betul. Oke. Terus kemudian yang tadi perihal harus ditutup 3 kali 24 jam ini Pak, maksudnya ini teman-teman dari tenan yang menanyakan Pak. Kan kalau misalkan mereka kan berarti karyawannya berada di dalam mall gitu ya Pak ya. Itu bagaimana Pak penerapan proses penutupan 3 kali 24 jam ya Pak? Ya, jadi kan begini. Kan tadi yang seperti dikatakan dari tim COVID itu kan sudah ada. Ya. Apa yang namanya disampaikan saat sekarang oleh yang namanya berdasarkan daripada SK Gubernur ini, itu kan 3 kali 24 jam. Ya. Maka kalau seandainya ada yang terpapar, itu langsung ditutup oleh dari teman-teman tim COVID. Kemudian menginformasikan kepada namanya dinas kita ataupun Satpol PP. Demikian. Oke, berarti kalau prosesnya kan saat sekarang misalnya gini, ini dilakukan saat sekarang ada terpapar, plek, ini kan nggak mungkin hari itu juga langsung tertutup kan. Ini kan sampai mungkin kan yang namanya langsung dilakukan khusus untuk tenan tersebut dilakukanlah untuk sementara hari itu juga tutup, kemudian malamnya kemudian informasi besok langsung tutup.
Kemudian Oke. langsung diberikan penyemprotan, Ya, pembersihan, dan segala macam. Demikian. berarti tenan masing-masing ya Pak Johnson ya? Yang ditutup ya Pak ya? Tenan tertentu ya, misalkan tenan A, terkonfirmasi positif dari tenan A misalnya. Yang ditutup 3 kali 24 jam itu tenannya ya Pak ya? Atau? Loh, enggak, kalau yang kan tadi saya sudah menyampaikan, gedung kami di balai kota itu ada yang namanya sampai 23 lantai. Oh, oke. Berarti Gitu. satu gedung ya Pak ya? Satu gedung. Itu yang, karena tadi yang saya sampaikan, kan ini menggunakan eskalator, menggunakan lift, dan segala macam. Kita kan nggak tahu siapa nih yang OTG. Terus tiba-tiba dia udah sampai di mana, dia sudah melakukan aktivitas yang namanya, baik yang namanya di antar, apalagi antar lantai, kita kan nggak tahu eskalatornya, apakah dia pegang atau dan segala macam, kita nggak tahu. Oke? Nah, hal inilah yang menjadi satu kesatuan. Itu dia. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Johnson, terima kasih, Pak. Ini kemudian ada pertanyaan lagi, Pak. Tadi kan Bapak jelaskan tentang pembatasan ya, Pak ya. Pembatasan untuk 50% mall, kemudian untuk tenan itu 25% ya, Pak ya? Tenan yang non esensial, betul. Non esensial 25% ya, Pak ya? Berarti kan kalau selama ini kan, selama PSBB transisi, itu kan mereka sudah banyak yang pasang tentang informasi maksimal pengunjung. Ya. Pada saat PSBB transisi kan 50% ya, Pak ya? Yang non esensial. Ya, berarti kalau yang sekarang mereka harus kurangi lagi gitu ya, Pak ya? Selama PSBB. Ketat ini ya, Pak ya? Ya, betul. Oke. Baik, Pak Johnson, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Pak. Ada yang menanyakan mengapa salon tetap harus ditutup, Pak? Karena menurut informasi bahwa salon ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang cukup baik. Itu Saya bagaimana, senang Pak? dengan ada pertanyaan begini. Sepertinya kita harus juga melihat persoalan menjaga jarak. Sementara orang kan sudah memakai masker, sudah memakai dan segala peralatan yang sama segala sesuatunya, itu dia tetap kita menjaga jarak 1 meteran. Kalau salon kan itu sudah melebihi daripada, sudah kurang daripada 1 meter. Jadi jaraknya itu yang sebetulnya yang kenapa dilakukan hal ini. Kalau sebetulnya kan sebelumnya kan, kalau usus potong rambut kan diperkenankan kan, sebelum PSBB pertama. Betul Pak. Tetapi betul, Pak. karena Hanya potong rambut. Ya. Tetapi dengan adanya PSBB yang kedua ini, itulah yang namanya perbedaannya. Tarik rem tangan ini ditujukan karena banyak masyarakat yang tidak melakukan protokol kesehatan tersebut. Salah satunya menjaga jarak itu tadinya kan gini, menjaga jarak. Kan kita tidak tahu apakah orang tersebut OTG atau tidak. Dan jaraknya juga pun benar-benar, kalau menurut saya, kurang dari 0,5 meter. Oke. Kan nggak mungkin. Ya, itu yang sebetulnya dilihat oleh Pak Gubernur maupun dengan tim-tim kita yang ada melakukan pengawasan di lapangan. Demikian, Ibu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Sebelum kita tutup, boleh satu pertanyaan lagi Pak Johnson ya? Masih ada 1 menit Pak. Monggo. Oke, ini Pak, ada yang bertanya, kalau misalnya ada customer nih Pak yang datang ke mall, terus mereka tidak mau dicek suhu tubuh, terus juga mereka begitu pada saat di dalam melepas masker dan tidak mau memakai kembali. Itu bagaimana tindakan dari pihak mall untuk paling tidak memberikan, kami tidak bisa memberikan sanksi ya Pak. Yang dilakukan oleh mall itu adalah terus-terusan menghimbau, mengingatkan
supaya mereka terus memakai masker dan mematuhi semua protokol kesehatan memang disyaratkan oleh setiap mall. Begitu ya Pak ya? Gitu. Jadi ini ada pertanyaan seperti itu Pak. Misalkan ada customer yang masuk tidak mau mengikuti protokol kesehatan, itu apa yang harus dilakukan Pak? Yang pertama tadi persoalan suhu badan, Ya. ya kan? Kalau dia tidak mau dilakukan untuk pengaturan suhu, pengukuran suhu, itu yang pertama dilakukan oleh tim COVID kan, keluar. Betul. Ya kan, itu dilakukan yang awal. Kemudian saat yang namanya di dalam, dan di sini kan istilahnya memang benar teman-teman tidak mempunyai satu memberikan sanksi kepada mereka. Ya, tapi kalau seandainya secara kalau saya melihat hampir rata saya lihat para pengunjung itu sudah mengenakan masker dan itu mereka sudah mempunyai satu kesadaran yang lebih tinggi. Tetapi apabila memang itu dia tidak berkenan juga, kalaulah bisa diambil KTP-nya, diminta KTP-nya dicatat, kemudian kalau bisa difoto, kemudian nanti inilah yang namanya kami dari teman-teman Satpol PP itu akan melakukan satu tindakan. Nah, kenapa yang namanya kita katakan begitu? Nanti ini kan kami dengan adanya nomor KTP tersebut, ini kan berkaitan dengan Dukcapil. Ini ada sesuatu yang namanya dengan Dukcapil, itu kan semua terekam. Karena kami juga sudah online. Dengan Dukcapil. Nah, untuk itu akan diberikan hukuman oleh teman-teman dari Satpol PP. Demikian, Ibu. Jadi bisa mungkin dari teman-teman mall bisa langsung melaporkan gitu ya Pak ya. Ketika ada kejadian kita mencatat gitu kan, nanti habis itu mereka melaporkan gitu ya Pak ya. Tapi yang pasti teman-teman mall itu tidak bisa memberikan sanksi. Betul ya Pak Johnson ya? Ya, betul. Baik Pak. Pak Johnson ini sebenarnya masih ada pertanyaan lagi. Gimana Pak? Kalau yang namanya tenan, ini yang sebetulnya tenan apabila dia tidak mengikuti ini merupakan yang pertama itu adalah teguran dari teman-teman pengelola loh yang tidak menggunakan. Karena harus dari jujur pengelola, saya betul, sampaikan, jujur saya sampaikan di Kelapa Gading dan kebetulan saya yang ke lapangan dan itu dia tidak. Saya foto, saya informasikan, langsung dikenakan sanksi. Sama si pengelolanya. Tim COVID-nya itu ada. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Tapi memang harus didampingi dari dinas berarti ya Pak ya? Dari teman-teman mall ya, kalaupun memang mereka mau memberikan sanksi gitu Pak ya? Yap. Baik Pak. Boleh nambah ya Pak, sedikit aja Pak. Jadi ini Pak, tadi sempat ada yang menanyakan lagi, ini sepertinya agak ini ya Pak, sedikit sulit untuk penutupan mall Pak. Ini ada yang menanyakan bagaimana caranya menutup mall ketika pada saat ada yang terkonfirmasi positif. Karyawan tenan misalkan ada yang terkonfirmasi positif. Itu menutupnya gimana Pak? Kak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, apakah misalkan kejadiannya hari ini, terus kemudian kita tutup mall itu tutupnya 1 hari setelahnya, kemudian 3 hari ke depan, dan bagaimana Pak? Ya kan tadi yang saya sampaikan itu adalah saat yang namanya terpapar hari ini, plak, itu langsung tutup tenan. Ya kan? Dan saya rasa juga apabila yang namanya dengan tim COVID itu akan terpapar COVID, ini juga semua orang akan keluar. Ya kan itu, asal diinformasikan kepada juga masyarakat. Dan ini akan menjadi tidak akan terjadi kepanikan. Kalau menurut saya. Tidak akan terjadi kepanikan. Kalau yang namanya diinformasikan dengan baik. Atau yang namanya diberikan pakai halo-halo kah? Disampaikan bahwa tolong dikurangin dan segala macam. Itu juga ada. Cuman kan juga ada yang juga diharuskan itu adalah kawan-kawan yang terpapar saat-saat sekarang ini, itu kan ada tempat isolasinya sementara. Supaya jangan yang namanya terjadi hal-hal yang tidak kita
tidak kita inginkan, kepanikan dan segala macam. Betul, betul Pak. Itu ya. Betul. Itu Karena aja kan yang juga mungkin pihak mall kan juga butuh persiapan ya Pak. Kalau Iya. misalkan ingin melakukan sesuatu, apalagi sifatnya penutupan, banyak Iya. koordinasi yang mesti dilakukan dan sebagainya gitu. Jadi mungkin ini juga jadi concern dari teman-teman mall juga Pak. Bagaimana caranya menutup langsung 3 kali 24 jam. Ya. Gitu sih Pak Johnson. Terus kemudian satu lagi Pak, kalau misalnya ada klinik kecantikan yang izinnya dari Dinas Kesehatan katanya Pak ya. Mereka sudah punya izin dari Dinas Kesehatan karena masuk dalam industri kesehatan. Itu apakah boleh buka Pak? Ya. Kan yang perlu kita ketahui itu adalah gini. Kalau yang namanya dikatakan bisnis kesehatan itu adalah yang seperti tadi saya sampaikan, bahwa yang tadi nomor berapa tuh? Ya, oke Pak. Di paparan Bapak ya. Ya. Itu kan ada 25%. Apa tuh? Ya. Kesehatan. Ini Pak. Buka dengan kapasitas maksimal 50% dan mengikuti prokes Pak. Nah, ini kesehatan ini kan bukan, kalau menurut saya di sini tadi kan klinik, sekarang ini saya mau tanya nih, klinik kecantikan, betul. Ini kan bisa mengatakan bahwa kami ini adalah kesehatan. Betul, betul Pak. Nah, kesehatannya ini yang kesehatan yang bagaimana nih? Jadi sepertinya mereka memberikan informasi itu ke pihak pengelola Pak, bahwa mereka merasa sudah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan, boleh buka karena masuk ke dalam kategori kesehatan gitu Pak. Nah, kategori kesehatan yang ini kan yang kita ini ada batasannya sesuai dengan undang-undang dan protokol yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan yang saat sekarang ini, yang sesuai dengan protokol COVID, gitu loh. Ini yang bisa. Jadi maksud saya itu gini, jangan, kan banyak yang mengatakan begini, ini kami kesehatan loh, ini kami ini loh, ini kami ini loh, tetapi itu sebetulnya hanya menyerempet sedikit. Itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Berarti memang walaupun mereka sudah mengantongi izin dari Dinas Kesehatan, kalau memang itu tidak termasuk dalam kategori kesehatan protokol COVID yang dimaksud Pak Johnson tadi, yang sesuai dengan paparan Bapak, berarti itu tidak ya Pak ya? Meskipun mereka sudah mengantongi itu dan mereka mungkin ngotot sama pengelola gitu misalnya. Berarti tidak bisa ya Pak ya? Ya. Jadi kita juga siap Ibu dalam hal ini, kalau seandainya misalnya tenan mengatakan kami ini, kami juga siap untuk menginformasikan kepada mereka secara langsung. Ya, baik Pak. Jadi biar mungkin jangan nanti dari pengelola supaya berkomunikasi dengan dari dinas gitu ya Pak ya? Untuk yang seperti ini, misalkan dari tenannya mungkin ngotot gitu Pak, atau mungkin maksa gitu ya Pak ya? Baik. Pak, satu lagi sebelum kita terakhir nih Pak, soalnya banyak sekali Pak yang mau nanya, ini juga tidak semua tercover. Kalau misalkan dari pihak mall itu sudah menyediakan yang namanya pengecek suhu ya Pak ya di pintu masuk, apakah itu menjadi kewajiban tenan juga untuk menyediakan juga Pak di masing-masing tenannya mereka, atau mungkin cukup dari pengelola saja? Nggak usah kan. Kalau yang namanya berdasarkan ini kan gini, kalau orang masuk itu kan dia sudah pasti protokol COVID-nya, kan dia tidak juga dilakukan di tenan, kan nggak juga dilakukan di tenan. Kalau hand sanitizer itu perlu, gitu, karena kan dia memegang hal yang lain. Kalau suhu badan, misalnya dia masuk, dia udah di bawah daripada 37,5, berarti kan karena di dalam itu kan adalah dingin, nggak mungkin dia menjadi naik. Kalau dia pun dia berolahraga di dalam di sana juga olahraga kan juga tidak diperkenankan. Betul. Kan gitu. Berarti sebenarnya tidak mandatori ya Pak, tapi kalau misalkan untuk yang hand sanitizer mungkin disarankan untuk supaya tenan juga menyediakan gitu ya Pak ya, karena kan mereka bisa megang-megang
apapun di sana gitu ya Pak ya? Betul. Baik. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Johnson atas presentasi dan penjelasannya siang hari ini. Semoga cukup jelas dari teman-teman partisipan semua. Kalau memang nanti ada yang masih kurang jelas, mungkin dari pihak asosiasi Bu Ellen atau Pak Jonathan mungkin bisa dibantu ya Pak dengan Ibu untuk berkomunikasi dengan dinas apabila masih ada yang kurang jelas dari teman-teman mall. Demikian, terima kasih Pak Johnson Siregar atas waktu dan penjelasannya. Selamat siang Pak. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, Dan terima kasih Pak. kepada para asosiasi APBI, kemudian Asepti, karena terselenggaranya kegiatan ini. Dan ini akan menjadi sosialisasi bagi kita semua. Dan kita sama-sama menjaga masyarakat kita, kesehatan kita, ekonomi pun tetap berjalan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih juga Pak Johnson. Semoga sehat selalu Pak Johnson. Siap, terima kasih Pak Jo. Sama-sama. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya adalah presentasi yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akan dibawakan oleh Pak Raymond Stefanus. Pak Raymond sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk materi presentasinya boleh tolong dibantu Pak Unggul. Ada sama saya Bu materinya. Oh sama Pak. Oke Pak. Baik ya. Pak Raymond, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan paparan. Salam hormat kami dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mohon maaf, saya ditugaskan oleh pimpinan untuk memaparkan terkait implementasi Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 di sektor usaha pariwisata. Mungkin saya mulai aja. Baik. Pertama mungkin dasar hukum. Jadi di masa PSBB ada beberapa dasar hukum yang dijadikan dasar untuk acuan dalam pelaksanaan PSBB. Itu Pergub nomor 33 tahun 2020 yang sudah dirubah menjadi Pergub 88 tahun 2020. Pasal yang dirubah mungkin nanti bisa saya sampaikan detailnya. Selanjutnya ada Pergub 41 tahun 2020 tentang terhadap pelaksanaan PSBB tersebut. Selanjutnya juga ada Kepgub nomor 959 tahun 2020 ini tentang masa berlaku dari PSBB. Nah, di situ disebutkan bahwa PSBB ini berlaku mulai tanggal 14 September. Saya mungkin bisa siap-siap. Berlaku mulai tanggal 14 September. Sebentar, saya buka dulu. Berlaku mulai tanggal 14 Desember hingga 27 September dan dapat diperpanjang hingga 11 Oktober jika kondisinya memungkinkan gitu. Selanjutnya juga ada edaran dari Kepala Dinas Pariwisata nomor 353 tahun 2020 tentang pembatasan usaha pariwisata. Ini sebenarnya hanya rangkuman saja dari Pergub 88. Selanjutnya lagi ada aturan lain mungkin yang terkait dengan mall. Ada surat edaran dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta nomor 248 tahun 2000 tentang protokol pencegahan COVID-19 di pusat perbelanjaan, pasar rakyat, toko. Selanjutnya, nah ini detail 820 mungkin saya menjelaskannya karena atau hanya dua di situ dijelaskan bahwa usaha pariwisata yang masa PSBB ini hanya perhotelan dan usaha jasa makanan minuman. Jadi, selain itu semuanya harus tutup selama masa PSBB. Protokol terkait usaha pariwisata yang boleh buka tersebut. Untuk usaha makanan minuman, yang pertama hanya melakukan pelayanan take away. Diusahakan bisa melakukan share daring. Terus
menjaga jarak antrean. Jadi ini sebenarnya sudah diterapkan. Saya sudah beberapa kali kunjungan ke restoran itu sudah diterapkan. Jadi di depan kasir itu biasanya sudah dikasih jarak antrian 1 meter. Prinsip hygiene sanitasi dalam proses penanganan makanan, menyediakan alat bantu seperti sarung tangan, penjahit makanan untuk minimal kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian. Selanjutnya memastikan cukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar. Nah, masih dalam usaha makan minuman, wajib melakukan pembersihan area kerja, fasilitas peralatan khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai. Jadi tidak cukup hanya hand sanitizer, untuk usaha jasa makan minuman wajib menyediakan tempat cuci tangan. Nah, ini lokasinya tidak harus di sini kan tidak disebutkan bahwa, tapi kalaupun nggak ada di depan, adanya di dalam juga tidak masalah. Karena di lapangan setahu saya sempat jadi polemik, apakah cuci tangan itu di depan usaha makan minuman. Kalau di bahwa disebutkan bahwa hanya menyediakan tempat cuci tangan, tidak harus ditaruh di depan tempat usaha. Selanjutnya, kerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh memiliki gejala batuk, pilek, diare, dan sesak nafas. Mengharuskan bagi untuk menggunakan sarung tangan, masker kepala, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan kerja. Jadi usaha pariwisata yang boleh buka adalah hotel. Hotel ini sekarang diperbolehkan untuk menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi terkendali. Nah, ini tapi harus ada prosedurnya. Jadi ntar harus ditetapkan dulu hotel-hotel apa saja yang boleh melakukan isolasi tersebut. Itu ada prosedurnya setahu saya. Yang selanjutnya, membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar dengan memanfaatkan layanan kamar. Jadi kalau sebelumnya mungkin tamu bisa makan di restoran, selama PSBB ini dilarang. Nah, selanjutnya lagi, meniadakan aktivitas dan mutu fasilitas hotel yang menciptakan kerumunan orang dalam hotel. Ini apa saja fasilitas ini maksud? Yang pertama, ruang meeting, ruang pertemuan, berarti semua kegiatan meeting dan sejenisnya termasuk seminar, segala macam itu dilarang. Yang kedua, kolam renang. Yang keempat itu gym. Satu lagi, gym, ya itu aja sih. Selanjutnya, melarang tamu atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk pilek ini sama dengan yang restoran. Mengharuskan masker, sarung tangan, pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan kesehatan kerja. Pelanggarannya, ini sanksinya tadi ada di Pergub 41, bahwasannya yang melanggar ketentuan yang tadi saya sebutkan di atas itu dikenakan sanksi administratif. Pertama itu penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan, bisa dikenakan denda administratif minimal 5 juta, dan selanjutnya pemberian sanksi ini dilaksanakan oleh satuan polisi. Selanjutnya ini sanksi bagi hotel. Melanggar ketentuan yang tadi sudah saya sebutkan untuk hotel, dilakukan penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan, bukan rumah makan hotel, dan dendanya berbeda dengan restoran yang tadinya kalau restoran 5-10 juta, kalau untuk hotel 25-50 juta. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud di ayat 1 di atas dilakukan oleh Satpol PP. Penyegelan penyegelan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat yang tadi di atas itu dilakukan sampai berakhirnya masa PSBB. Nah, ini kami juga menerbitkan aturan surat edaran Kadisparekraf nomor 353 tahun 2020. Isinya kurang lebih sama dengan Pergub 80. Mungkin yang beda di poin 4 bahwa Dinas Pariwisata membatalkan surat persetujuan teknis yang sudah diterbitkan oleh Disparekraf untuk kegiatan yang dilaksanakan setelah tanggal 14 September 2020. Persetujuan teknis yang dimaksud adalah untuk jenis kegiatan drive-in, produksi atau syuting film, termasuk meeting. Jadi mungkin kalau dulu sebagian hotel itu sudah melaksanakan untuk permohonan untuk kegiatan meeting yang dilaksanakan di hotel dan sudah diberi teknis, maka berdasarkan surat ini surat persetujuan teknis tersebut dicabut untuk kegiatan yang dilaksanakan tanggal 14 September hingga seterusnya. Nah, baik. Mungkin dari saya itu, jika ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raymond atas penjelasannya, Pak.
tadi cukup jelas ya Pak disampaikan oleh Pak Remon tentang isi dari surat edaran Kadis Parekraf. Berikut detail-detailnya berupa sanksi dan sebagainya, hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak. Betul ya Pak Remon ya. Kami lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya Pak Remon ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga untuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait hotel. Yang pertama itu tadi Pak Remon sempat menjelaskan bahwa untuk kegiatan meeting di hotel itu belum boleh dilakukan ya Pak ya, karena ada surat edaran baru yang dimana surat edaran sebelumnya juga sudah tidak berlaku gitu ya Pak ya. Di sini ada pertanyaan, apakah kalau misalnya di hotel itu selain mereka membuka fasilitas kamar karena termasuk dalam kategori yang esensial, itu mereka juga bisa melakukan kegiatan meeting dengan pembatasan jumlah kapasitas. Itu berarti tidak boleh ya Pak Remon ya? Betul, dengan adanya surat edaran yang baru gitu ya Pak ya? Oke. Untuk dine-in Pak di restoran. Penjelasannya begini Bu. Ya. Mohon maaf, jadi mungkin penjelasan gini Bu, di Pergub 88 itu sudah jelas. Hotel itu boleh buka tapi hanya untuk menerima tamu. Tamu hanya untuk di kamar. Jadi fasilitasnya itu semuanya harus ditutup. Kecuali berarti hanya fasilitas kamar ya Pak ya yang boleh dibuka. Ya, betul. Betul sekali. Dasarnya tadi surat edaran kami boleh hanya take away saja Bu. Walaupun itu di hotel tetap sistemnya tidak boleh dine-in ya Pak ya, hanya take away saja, gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Lalu kemudian kalau event tadi jelas ya Pak ya, sudah tidak boleh ada sama sekali ya di hotel ya Pak ya. Kemudian tunggu sebentar Pak. Oke, untuk hotel sendiri Pak, apabila ditemukan adanya karyawan Pak yang memang terkonfirmasi positif, salah satu karyawan terkonfirmasi positif itu langsung dilakukan penutupan juga ya Pak ya? Betul, acuannya sama Bu, seperti di ini, cuma mungkin 3 kali, sebentar Bu ya. Ya. Sebenarnya acuannya sama Bu, kalau ditemukan adanya kasus positif itu bahwa harus melakukan penutupan selama 3 kali 24 jam. Oke, berarti yang ditutup itu hotelnya ya Pak ya? Pembersihan untuk, betul sekali. Hotelnya ditutup 3 kali 24 jam gitu ya Pak ya? Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak. Mohon petunjuk teknis untuk protokol kesehatan apabila ada yang melakukan event wedding drive-thru Pak. Apakah diperbolehkan atau dilarang? Oke. Jadi untuk kegiatan drive-in itu sempat diperbolehkan Bu. Oke. Itu aturannya dari SK 215 yang terakhir. Oke, dari SK 215 kegiatan ya. drive itu boleh dilaksanakan. Ya, bahwasannya kegiatan drive itu boleh dilaksanakan, namun harus ada persetujuan teknis dulu dari Dinas Pariwisata. Itu prosedurnya biasanya ada pembahasan dulu dari tim gabungan. Tim gabungan itu dari mana? Dari Dinas Kesehatan, ada dari Pol PP, ada dari instansi lain yang terkait itu. Jadi setelah dilihat dinilai sudah layak kegiatannya, baru bisa diterbitkan surat persetujuan teknis untuk pelaksanaan drive-in tadi. Nah, tapi tadi saya jelaskan bahwa SK 215 itu dengan terbitnya Pergub 88 itu telah dicabut. Jadi otomatis kegiatan drive-in pun sudah tidak bisa dilaksanakan. Seperti itu. Oh gitu, oke. Berarti kita mengacu sama surat edaran yang terbaru ya Pak ya? Berarti yang SK yang sebelumnya... Induknya semua tetap ke Pergub 88 Bu. Ke Pergub 88 betul Pak. Tapi kan mungkin secara detail diaturnya di dinas ya Pak ya? Halo Pak. Ya, Pak Remon, berarti memang semuanya mengacu ke Pergub 88, namun
teknisnya itu diatur oleh dinas gitu ya Pak ya? Secara teknis diatur oleh dinas. Oke, tadi Pak Raymond juga mengatakan bahwa fasilitas selain kamar itu baik di hotel, tadi di hotel ya Pak ya, itu tidak diperkenankan untuk buka. Seperti restoran tidak bisa dine in, hanya take away. Lalu bagaimana dengan fasilitas lain Pak yang berada di hotel? Ini ada pertanyaan juga dari apartemen Pak. Bagaimana dengan fasilitas gym, kemudian swimming pool, sama area bermain anak, Pak? Ya, mungkin seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Bu, bahwa misalnya hotel itu boleh buka, tapi hanya menerima tamu. Otomatis pelayanannya itu hanya dilaksanakan di kamar. Jadi tadi sudah sebutkan bahwa fasilitas lain itu harus tutup. Gym, kolam renang, ada spa-nya juga harus tutup. Termasuk kalau ada area permainan anak juga harus tutup. Jadi itu semua juga tetap mengikuti dengan usaha-usaha lain yang tidak bersifat fasilitas gitu, sama aja. Oke, berarti memang tidak bisa ya Pak ya? Betul. Oke, bagaimana dengan ini Pak? Apabila misalkan tiba-tiba ada salah satu tamu hotel yang positif, terkonfirmasi positif COVID-19, itu ketentuannya seperti apa ya Pak? Itu sebenarnya ada di aturan. Aturannya itu ada di sebentar. Ini berarti berlaku untuk dua ya Pak ya, hotel dan apartemen. Apabila ada ditemukan salah satu tamu di hotel atau penghuni apartemen yang memang terkonfirmasi positif, Pak. Ntar saya cari minta waktu untuk nyari aturannya kali Bu ya. Boleh Pak, tapi mungkin bisa dijawab Pak, kira-kira apa yang harus dilakukan gitu Pak ketentuannya? Kalau setahu saya, jadi gini Bu, jadi bahwa mereka harus segera melapor ke pusat kesehatan masyarakat Puskesmas, karena nanti pendataan termasuk juga untuk tindak lanjutnya itu dilakukan oleh Puskesmas itu Bu. Dan tadi maksudnya, jadi termasuk hotelnya pun juga harus ditutup dulu untuk pembersihan. Tapi maksudnya detail aturan itu saya harus cari dulu, tadi saya belum ketemu. Cuma kurang lebih gambarannya seperti itu. Berarti mengikuti aturan ketutup 3 kali 24 jam, atau kami harus berkoordinasi, maksudnya dari pihak hotel harus berkoordinasi dulu ke pihak dinas kesehatan untuk arahan selanjutnya? Karena kan gini Bu, untuk setiap ada kasus itu kan harus ada
pelaku usaha kepada instansi kesehatan. Betul. Karena kan mereka dan melakukan kontak tracing, Bu. Ya. Ya, jadi begitu misalnya ada temuan di sektor usaha pariwisata, mereka pasti harus melakukan kontak tracing, sudah berkontak dengan suspek tersebut gitu. Pasti swab. Itulah kenapa tadi Ibu harus melaporkan kerja yang terkonfirmasi positif. Betul, Gitu. Pak. Itu kan laporannya ya, Pak. Itu kan bagian laporannya, Pak. Betul. Bagian laporannya mungkin dari pihak hotel, dari pihak apartemen harus melaporkan sebagai pengelola gitu kan, Pak, ke pihak Dinas Kesehatan bahwa ada salah satu betul. tamu atau apapun yang memang terpapar betul. COVID-19 gitu. Tapi yang Betul. kami tanyakan ini, yang ditanyakan oleh teman-teman partisipan ini adalah ketentuan penutupannya, Pak. Apakah mengikuti aturan 3 kali 24 jam? Jadi ini bicaranya bukan karyawan ya, Pak. Kalau misalkan karyawan, tadi kan jelas ya, kalau karyawan memang mengacu ke tadi penutupan untuk 3 kali 24 jam. Tapi kalau misalkan ini ditemukan adanya tamu, Pak. Tamu di hotel atau penghuni dari apartemen yang memang terkonfirmasi positif. Statusnya sama sih, Bu, harusnya. Penutupannya 3 kali 24 jam, Pak? Iya, betul. Untuk pembersihan. Oke. Berarti semuanya sama berarti ya, Pak ya, untuk semua gedung, baik itu apartemen, hotel, mall, maupun perkantoran, itu penutupannya 3 kali 24 jam. Betul, karena untuk melakukan pembersihan secara keseluruhan. Oke, kalau misalkan bukan parsial, tapi seluruhnya. Baik, kalau kita bicara hotel, mungkin kita bisa tutup gitu ya Pak, secara usaha mereka bisa berhenti dulu selama 3 kali 24 jam. Kalau misalkan kita bicara apartemen nih Pak, ini kan kita bicara penghuni ya Pak. Penghuni yang memang memiliki unit-unit tertentu. Kalau misalkan tadi Pak Raymond menjelaskan bahwa harus ditutup 3 kali 24 jam, itu penerapannya seperti apa ya Pak? Oh, ini sebenarnya diterapkan usaha atau perkantoran, Bu. Jadi kalau misalnya rumah tinggal, bukan ditutup harusnya, tetap harus beraktivitas. Gitu. Yo, ini perlakuannya sebenarnya hanya untuk tadi tempat usaha atau perkantoran yang itu orang itu memang bukan tinggal di situ gitu, memang orangnya keluar masuk. Oke, berarti kalau apartemen nanti bagaimana Pak cara ini? Kalau apartemen kan sifatnya private Bu, pribadi, kamar-kamar itu private gitu. Unit-unit itu private gitu ya Pak ya? Betul, karena kan nggak didatangi orang dari orang luar gitu, itu kan hanya didatangi oleh penghuninya saja, berbeda perlakuannya. Memang sih bukan area publik gitu ya Pak ya? Betul. Tapi area private. Tapi kalau misalnya, itu kan kita juga tidak bisa kontrol ya Pak, siapa-siapa aja yang akan datang ke dalam unit mereka masing-masing. Misalnya, ada mereka punya tamu dan sebagainya, terus kemudian katakanlah suatu hari ada yang terpapar gitu Pak. Salah satu dari unit tersebut, anggota dari unit tersebut, anggota keluarga dari unit tersebut gitu. Itu penerapan untuk aturannya seperti apa ya Pak? Kalau untuk apartemen. Jadi mungkin kalau unit tadi saya jelaskan karena ini area private Bu, bukan tempat usaha. Ya tadi ketentuannya hanya mungkin orang itu ya kontak tracing-nya ada bakal pengujian ada pengetesan Bu, tes. Kan tidak mungkin tempat private itu kita tutup karena itu bukan perintah untuk bisa masuk ke ranah tersebut. Ya, berarti kalau untuk apartemen tidak ada penutupan 3 kali 24 jam ya Pak ya? Jadi hanya di perkantoran, hotel, sama mall tadi ya Pak ya? 3 kali 24 jam. Betul. Oke. Lalu kemudian ada pertanyaan ini Pak, untuk karyawan hotel itu sama ya Pak ya? Nah kalau hotel ini kan masuk sektor yang esensial ya Pak ya? Berarti karyawannya apakah bisa maksimal 50% atau mungkin 25%? Ini ada pertanyaan seperti itu, Pak. Ketentuannya sebenarnya diaturnya 9, ada juga saya satu.
ketentuan untuk karyawan hotel itu ada di ya. Sen ya? Hah? Ini kan kalau ada dia nanyanya berapa persen itunya, berapa persen Karyawan, Pak. Karyawan untuk hotel maksimal berarti boleh. Itu dari mana ya? Berapa persen itu nih? Pekerja yang boleh masuk. Apakah 50% atau mengikuti yang terbaru 25%, Pak? 88 sebenarnya ditulis juga sih Bu, 25%, Bu. Halo, Bu. Jadi Ya, sesuai Pergub 8 sebenarnya sudah disebutkan di sini bahwa kantor yang boleh buka itu termasuk yang tadi esensial itu kan esensial itu sebenarnya boleh buka, Bu. Ya. Kalau yang lain tuh harusnya tidak boleh buka gitu. Betul. Jadi kantor yang atau tempat usaha yang esensial tadi boleh buka tapi menerapkan kapasitas jumlah orang itu paling banyak 25%. Oh, oke. Berarti esensial maksimal 25%. Kalau non esensial sebenarnya seharusnya tutup tidak gitu, boleh Pak, buka. Ya? Iya, betul. Kantor-kantor non esensial malah harusnya tutup, Bu. Baik. Baik, Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Pak. Bagaimana apabila dalam satu gedung nih, Pak, jadi dalam satu tower itu mereka terbagi dua, Pak. Setengahnya adalah apartemen, kemudian setengahnya lagi adalah hotel. Misalkan kan tadi Pak Raymond menyebutkan bahwa harus dilakukan penutupan 3 kali 24 jam ya, Pak. Apabila ditemukan adanya tamu yang terpapar positif COVID-19. Ini kita bicara tentang hotel. Namun kemudian ketika pada saat itu berada di dalam satu bangunan gedung, setengahnya adalah apartemen dan setengahnya adalah hotel, itu bagaimana Pak? Apakah ditutupnya ya sudah hanya yang menyediakan atau yang melayani hotel saja atau harus satu the whole building yang harus ditutup gitu Pak? Sebenarnya tadi sebenarnya saya bilang tadi concern utamanya itu kan area publik yang dilalui oleh orang-orang yang dari luar gitu. Jadi kalau misalnya tadi ada kesatuan antara hotel dan apartemen, sebenarnya kalau misalnya yang ditutup ya hanya hotelnya saja. Apartemen itu kan ranah publik, ranah private gitu. Oke. Sebenarnya mungkin tadi saya jelaskan itu ketentuannya yang 3 kali 24 jam ini saya udah ketemu nih Bu. Bahwa itu sebenarnya sudah diatur di Pergub 88 Bu. Di Pergub 88 itu di pasal 10 itu bahwa disebutkan tempat-tempat yang tadi esensial itu, kalau yang Ibu bertanya terkait berapa jumlahnya karyawan hotel, ya. Berapa jumlahnya itu berapa persen? Ya. Di pasal Halo Pak, suaranya terputus ya, Pak. Sebentar Bu. Di pasal 10 itu sudah dijelaskan Bu bahwa aturan tempat-tempat usaha yang esensial itu sudah dijelaskan seperti apa gitu. Termasuk tadi yang 320 itu pun sudah dijelaskan di pasal 10 ini Bu. Oke baik. Berarti yang esensial tadi Bapak sebutkan maksimal 25% ya Pak ya? Ketika pada saat PSBB ketat ini ya Pak ya? Iya. Oke, terus kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak, apabila ini untuk hotel ya Pak ya, apabila ada tamu yang terpapar, lalu hotel kan harus ditutup nih Pak, 3 kali 24 jam, itu bagaimana dengan tamu yang menginap Pak? Ya.
Sebenarnya ini sempat jadi pembahasan Bu di internal kami Bu, bahwasanya Ya. gimana kalau untuk tamu yang sudah masuk gitu. Tapi mungkin waktu itu keputusannya bahwa ketika sudah tutup itu, jadi nggak boleh lagi terima tamu yang baru. Jadi mungkin yang sudah terlanjur masuk, ya sudah tidak bisa kemana-mana lah istilahnya gitu. Jangan dikeluar-keluarin dari ruangannya, seperti itu Bu. Tapi kan gedungnya diminta untuk ditutup ya Pak? Betul. Tapi kan Kalau maksudnya gimana Bu? Kalau gedungnya minta ditutup, misalkan gedung katakanlah hotel nih Pak ya, ada tamunya yang terpapar nih Pak, positif COVID gitu ya Pak. Terus kemudian, halo Pak Raymond. Halo Pak Raymond. Oke, Ya. jadi misalkan ada salah satu tamu yang terpapar positif COVID-19 di hotel, terus kemudian kan gedung, maksudnya hotel itu kan harus ditutup ya Pak, 3 kali 24 jam. Kemudian tadi Bapak katakan bahwa tamu-tamu yang sudah berada di dalam tidak boleh dikeluarkan, tetap berada di dalam. Itu seperti apa ya Pak prosesnya Pak? Maksudnya kan gedung itu kan akan dilakukan kegiatan disinfeksi ya Pak ya, kalau misalkan ditutup. Berarti kan otomatis tamu harus dikeluarkan ya Pak? Maksudnya harus tidak berada di dalam gedung untuk sementara waktu gitu Pak? Gimana Bro? Jawabannya. Jadi kalau ditutup itu tamunya diapain? Jadi mereka ditutup ya tidak ada tamu gitu kan. Ya paling pelayanan minimal sekali. Gitu. Tapi kan gedungnya disinfeksi kan? Di gedung kan tetap berjalan. Halo Bu, jadi memang waktu itu pembahasannya itu hanya mau untuk tamu tidak perlu dikeluarkan, tapi mungkin tetap berjalan, tapi secara minimal Bu. Jadi tetap berjalan secara minimal. Jadi yang misalnya tetap bisa berjalan, tapi secara maksudnya tamu-tamu yang tadi sudah terlanjur masuk itu tetap bisa dilayani, tapi tidak lagi menerima tamu baru. Tapi untuk proses disinfeksinya seperti apa Pak? Maksudnya di kamar-kamar mereka juga tidak dilakukan disinfeksi gitu Pak? Berarti tidak menyeluruh satu gedung? Maksudnya kan tadi kamar itu kan termasuk daerah yang private Bu, hanya dia dalam ruangan tersebut. Kecuali kalau dia juga terinfeksi, terkonfirmasi positif. Iya, jadi intinya kan dia nggak perlu kemana-mana, ada dalam kamar tersebut saja. Oh, jadi yang sudah di dalam kamar tidak perlu dikeluarkan sementara untuk proses disinfeksi. Yang didisinfeksi adalah area yang memang digunakan oleh tamu yang terpapar, kemudian fasilitas publik yang digunakan, gitu Pak? Betul. Jadi kamar-kamar lain yang memang sudah terisi oleh tamu lain, itu tidak perlu dikeluarkan sementara ya Pak ya? Betul. Tetap berada di hotel gitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Terus kemudian ada pertanyaan lagi Pak. Kalau misalkan tadi kan Bapak sebutkan bahwa ada hotel-hotel yang menerima tamu untuk mereka melakukan isolasi ya Pak, isolasi mandiri. Itu nanti petunjuk teknis pelaksanaannya itu akan didapat dari mana Pak? Misalkan tamu ini tiba-tiba datang nih ke salah satu hotel. Tujuannya adalah pasti sama untuk menyewa hotel, tapi mereka mengatakan bahwa saya ingin melakukan isolasi mandiri, gitu. Itu seperti apa ya Pak? Ya. Nanti prosedurnya mengacu ke mana? Apakah dari Parekraf juga atau bagaimana Pak? Hal baru Bu, bahwa hotel ini sekarang di Jakarta kan banyak hotel yang akan dijadikan untuk tempat isolasi. Sebelumnya itu kan hanya hotel-hotel tertentu saja yang dikerjasamakan oleh Kementerian Parekraf gitu. Nanti untuk sekarang akan diperbanyak Bu, termasuk yang bintang 2 dan bintang 3. Saat ini setahu saya prosesnya sedang ada pendataan dari PHRI juga
hotel-hotel mana saja yang akan dijadikan untuk tempat isolasi. Ya. Pun juga kami sedang mendata hotel-hotel mana saja yang akan dijadikan tempat isolasi, tapi pembayaran mandiri. Kalau yang sebelumnya kan tadi mungkin pembayarannya oleh pemerintah, dibayarin oleh pemerintah. Tapi kami dari Dinas Parekraf akan juga mendata hotel-hotel yang akan dijadikan tempat isolasi, tapi pembayarannya mandiri oleh tamunya, Bu. Oke. Ini soalnya ada pertanyaan karena kan memang sudah diumumkan bahwa bisa untuk melakukan isolasi mandiri di hotel gitu ya Pak ya. Tapi Betul. itu memang harus dirujuk gitu ya Pak. Dirujuk dari. Ada ketentuannya, Bu. Iya. Itu jadi ada ketentuannya. Jadi jadi ada rujukan, bukan mandiri dari si pasien gitu ya Pak ya. Betul, pasti tetap ada prosedurnya. Pasti Termasuk ada hotel rujukan, tersebut ya. ada juga kerjasama dengan rumah sakit, menyediakan dokter atau segala macam gitu. Termasuk juga antara kalau ada juga memang beberapa hotel yang itu dijadikan tempat isolasi, setengahnya lagi dijadikan tempat umum. Acuannya berarti mereka nggak boleh harus bisa membedakan, nggak boleh disamakan, atau mungkin jalurnya mungkin di tamu umum dengan tamu isolasi seperti itu. Oke, ini oke Pak. Cukup jelas Pak. Terima kasih Pak Raymond. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak. Ini waktu itu ada sempat beredar berita ya Pak ya bahwa gedung teknis DKI itu kan ditutup hanya satu lantai ya Pak ketika pada saat ada yang terpapar COVID-19. Nah itu ada pertanyaan kenapa tidak gedungnya yang ditutup Pak? Gedung teknis? Gedung teknis yang di Abdul Muiz ya Pak kalau nggak salah. Oke, mungkin saya nggak bisa jawab ranahnya karena bukan kewenangan saya, tapi intinya harusnya Bu ketika ada satu pegawai yang terpapar, satu gedungnya ditutup Bu. Tapi mungkin kalau kayak kami ada 3 gedung A, B, C, jadi kalau yang terpapar di gedung B ya gedung B saja yang ditutup. Kalau yang terpapar di gedung A ya gedung A saja yang ditutup, nggak satu kawasan wisata yang semuanya ditutup gitu. Iya oke. Tapi kan berarti area gedungnya gitu ya Pak ya? Area gedungnya yang memang ditutup. Ya, jadi towernya, misalkan ada beberapa gedung. Iya betul. Memang ya. ada beberapa gedung misalnya gitu kan Pak ya? Kayak kemarin di Balai Kota itu gedung G saja yang ditutup Blok gitu ya G Pak saja. ya? Blok G saja betul. Betul. Oke. Kita lanjut ya Pak. Ada pertanyaan berikutnya ini dari salah satu partisipan. Kan kalau tadi Bapak katakan bahwa tidak bisa dine-in ya Pak kalau restoran ya, termasuk sarapan ya Pak ya, untuk breakfast pun tidak bisa ya Pak ya, dilakukan secara buffet gitu ya, jadi mungkin memang harus mereka pesan masing-masing diantar ke kamar gitu ya. Terus kemudian untuk karyawan hotel itu kan biasanya mereka ada kantin karyawan gitu ya Pak ya. Itu seperti apa Pak? Apakah tidak diizinkan juga? Jadi hanya tetap boleh secara dibawa pulang, dibungkus atau bagaimana Pak? Jadi gini Bu, mungkin ketentuannya karena ini pemberlakuannya umum Bu, jadi tidak ada pembedaan bahwa jika memang karyawan untuk restoran untuk karyawan ya mungkin kalau restoran untuk karyawan gimana nih? Benar juga ya. Kalau restoran untuk karyawan nggak boleh makan juga di tempat. Nah iya betul. Sama ya. Ya Bu, jadi sebenarnya pemberlakuannya sama sih Bu, bahwa tidak untuk di restoran tersebut gitu. Jadi mungkin bisa pengaturannya dibagi aja mereka untuk makan masing yang ditentukan gitu Bu. Oke, baik Pak. Jadi tidak bisa ya Pak ya, tidak diperkenankan gitu ya Pak ya. Betul. Baik Pak Raymond, terima kasih banyak Pak atas paparannya dan juga jawabannya Pak. Terima kasih juga atas waktunya. Siang hari ini Bapak Raymond Stefanus dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tadi juga sebelumnya Bapak Johnson Siregar
dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Setelah selesai kita melakukan paparan dari dua narasumber, kita juga sudah membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta di siang hari ini. Mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan dapat kami akomodir karena ini cukup banyak pertanyaannya, namun waktu juga yang membatasi untuk kita bisa akomodir semua pertanyaan. Mudah-mudahan cukup jelas siang hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung diinformasikan di dalam chat Q&A berikut ini. Nanti kami coba tanyakan langsung ke narasumber yang memang tadi belum sempat kami tanyakan. Demikian untuk presentasi hari ini dan tanya jawab, saya kembalikan lagi ke Pak Unggul Wahyudono selaku pembawa acara. Selamat siang dan salam sehat. Baik, terima kasih kepada pembicara dan moderator yang telah menyelesaikan sesi kedua. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah inti dari penerapan semuanya bermuara kepada Pergub 88 tahun 2020. Jadi bagaimanapun juga sebagai penanggung jawab pengelola gedung harus ikut memahami dalam penerapan Pergub 88 tahun 2020 berikut dengan seluruh peraturan pelaksananya yang dituangkan dalam surat edaran maupun surat keputusan kepala dinas. Akhir kata, segala pertanyaan yang ada di Q&A akan kami rekap dan akan kami sampaikan kepada dinas yang terkait, dalam hal ini Parekraf dan UMKM. Untuk itu, dengan tidak menutup rasa hormat, agenda hari ini selesai dipaparkan oleh Dinas Parekraf dan Dinas UMKM atas dukungan dari Indonesia Property Management Association, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Masyarakat Profesi-Profesi Kebakaran, Lembaga Sertifikasi Profesi, dan tidak lupa dukungan dari Lembaga Pelatihan Delta Indonesia Panengan. Kira-kira itu dulu yang dapat kami sampaikan atas pertemuan hari ini. Lebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada forum di internal kami, ada Pak Jonathan, mungkin masih ada ini, kami ingin sedikit diskusi. Sementara pas Pak, lagi ada meeting lanjutan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Pak John. Bye Pak. Amin.